Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani SHG, nomor peserta PPG 1275860000989, NIM PPG 03142424700015, mengajar di UPT SMP Negeri 40 Medan sebagai guru pendidikan agama Islam. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 40 Medan di kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan modul pembelajaran problem learning atau PBL. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Oke. Ini nanti sebelum mulai pelajaran kita mengadakan doa untuk belajar. Ini nanti ibu serahkan kepada ketua kelas untuk maju ke depan. Kemudian nanti setelah nanti membaca doa belajar, kita membaca surat pendek, surat An-Nas. Ketua kelas silakan ke depan, pimpin doanya. Sebelum belajar mulai kita berdoa, doa dimulai. Mari kita membacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada ibu mengabsen dulu. Ini ibu lihat banyak yang hadir. Absen satu persatu. Adelia, Aliansa, Arya, Asifa, Yulia, Zahira. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, ibu meriksa dulu nih kerapiannya. Ini Adel, turunkan sedikit beratnya. Zen, anjing sedikit bajunya. Baju yang atas. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, silakan berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Ini sebelumnya pada semester yang kemarin itu kita mempelajari tentang iman kepada Allah. Sekarang ibu ingin bertanya, apa itu pengertian iman? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Apa pengertian dari iman? Silakan tunjuk tangan. Percaya kepada Allah. Apa? Percaya kepada Allah. Beriman, artinya percaya kepada Allah. Yang lain, silakan yang lain. Ya, Fitri. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah SWT. Itu kepada Nabi dan Rasul. Itu pertanyakan tentang iman. Berarti di situ artinya apa? Meyakini. Ya kan? Walaupun dia mempelajari tadi tentang pelajaran kembali semester semalam, itu berarti yakin. Berarti iman itu adalah keyakinan kita terhadap Allah. Jadi kita hari ini masuk materi kita kepada tujuan pembelajaran kita, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Seperti kita ketahui malaikat Allah itu ada berapa? Ada berapa malaikat yang wajib kita imani? Ada 10? Jadi kita ke sini, kita lihat di sini. Kita lihat yang pertama, peserta didik mengerti. Apa itu pengertian iman kepada malaikat? Kemudian apa itu pengertian pada makhluk gaib? Jadi malaikat itu termasuk makhluk yang gaib, tapi wajib kita imani. Kemudian nanti di sini lagi menjelaskan sifat-sifat malaikat. Apa itu sifat-sifat malaikat? Kemudian lagi nanti di sini dapat menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Yang wajib juga ini kita imani. Adanya malaikat, adanya jin dan adanya manusia. Nanti kita lihat di sini perbedaannya. Malaikat terbuat dari apa? Dari cahaya atau nur. Sedangkan jin terbuat dari api. Manusia terbuat dari tanah ataupun segumpal darah. Kemudian lagi nanti di sini kita lihat lagi. Kamu dapat nanti menunjukkan perbedaan antara jin, manusia dan setan. Kemudian nanti di sini dapat mengklasifikasikan makhluk gaib sesuai dengan sifat-sifatnya. Kemudian nanti di sini terakhir kamu dapat menjelaskan nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Baik, di sini kita speaking dulu. Baik, jangan kayak ibu lihat keadaannya tegang. Cukup dengan tepuk tangan. Kalau ibu bilang tepuk 2 kali, tepuk 2 kali. Ibu bilang tepuk sekali, tepuk sekali. Kalau nggak tepuk, jangan ditepuk. Ini kita ibu uji ini dulu kemampuan nalarnya. Jangan tepuk. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Jangan tepuk. Kita lanjut. Tadi kita beres speaking, kita masuk pada ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang iman kepada malaikat. Nanti di sini kamu lihat, kamu tonton, saksikan. Habis itu nanti
Dari apa yang setelah kalian lihat, ini nanti kalian isi memberikan KPD ini sesuai dengan kelompok masing-masing di kamu isi. Setelah apa yang kamu lihat di video, bisa kamu tuliskan di sini. Kelompok 1, kelompok 2, 3, oke. Kelompok 4, kerja sama. Boleh dimulai. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah itu saya suruh ke depan setiap ketua kelompok untuk membacakan hasilnya, kita presentasi. Silakan. Namanya boleh diskusi, boleh, nggak apa-apa, tapi bukan yang ribut. Oke, kerjakan dengan teman yang ada di samping kiri kananmu. Boleh juga lihat buku setelah dari video tadi. Kelompok 2, kelompok 1, terakhir kelompok 4. Oke, sebelum kita presentasi ke depan, kita sedikit lagi. Ini kita tengok wajahnya tegang-tegang. Oke, kita lihat. Silakan setiap kelompok maju satu orang ke depan. Kita sedikit. Silakan. Dan 4. Kelompok 1, hasil diskusinya tadi. Ya, baca soal langsung jawabnya. Tuliskan makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat tidaklah laki-laki maupun perempuan. Malaikat juga dapat menyerupai apapun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Yang kedua ada malaikat Mikail, yaitu tugasnya mengatur rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya yaitu meniup sangkakala. Yang keempat ada malaikat
Azrail, tugasnya yaitu mencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat munkar, tugasnya yaitu menanyain di alam kubur, khusus orang yang berbuat buruk. Malaikat yang keenam ada malaikat nakir, yaitu tugasnya menanyai di alam kubur, khusus orang yang berbuat amalan baik. Yang ketujuh yaitu ada malaikat rakib, yaitu tugasnya mencatat amalan baik manusia. Yang kedelapan ada malaikat atib, yaitu tugasnya mencatat amalan buruk manusia. Yang kesembilan ada malaikat malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan ke-10 ada malaikat Ridwan, yaitu tugasnya menjaga pintu surga. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 3. Dituliskan satu sifat khusus yang dimiliki oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah lainnya seperti jin dan manusia. Satu sifat khusus yang dimiliki oleh malaikat adalah tidak memiliki hawa nafsu dan suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Oke, beri tepuk tangan. Oke, kelompok 4. Mengapa penting bagi seorang muslim untuk mengetahui nama-nama dan tugas beberapa malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Jelaskan relevansi pengetahuan ini dalam meningkatkan keimanan. Karena beriman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua, dan pengetahuan ini meningkatkan keimanan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaan dan peran malaikat dalam kehidupan. Baik, yang terakhir, tepuk tangan. Waktunya masing-masing, berikan pada saya ibaratnya. Sebelum Ibu Adri ini berkata bahwasanya beriman kepada malaikat itu wajib kita yakini. Walaupun malaikat itu tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tapi kita wajib beriman kepada malaikat. Oke, baik. Sebelum mengakhiri ini, kita baca doa kembali. Silakan kepada ketua kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik. Berarti untuk hari ini pertemuan kita berakhir. Kita akan masuk ke minggu depan.